Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi mengenai hakikat IPA. Dalam hakikat IPA, terdapat beberapa materi. Yang pertama ada pengertian IPA, cara berpikir IPA, cara penyelidikan IPA, dan bidang kajian IPA. Baiklah, yang pertama ada pengertian IPA. Dalam materi pengertian IPA, terdapat 5 versi. Untuk mengetahuinya, mari kita jelaskan satu persatu. Untuk versi pertama, IPA terdiri dari kata ilmu, pengetahuan, dan alam. Seperti yang kita ketahui, IPA yaitu ilmu pengetahuan alam. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia. Dari pengertian di atas, IPA dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab akibat kejadian-kejadian yang ada di alam. Menurut Soekarno tahun 1973. Selanjutnya, pengertian IPA menurut versi kedua. IPA sebagai body of knowledge atau kumpulan pengetahuan menurut Subianto tahun 1988. Yang pertama, pengetahuan yang menyangkut fakta-fakta yang tersusun secara sistematis dan menunjukkan berlakunya hukum-hukum umum. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui studi dan praktik. Yang ketiga, pengetahuan yang berkaitan dengan observasi dan klasifikasi fakta-fakta. Fakta-fakta ini biasanya tersusun atas hipotesis-hipotesis. Baiklah, dari versi kedua, terdapat beberapa contoh, yaitu hukum gravitasi. Hukum gravitasi salah satu teori yang paling terkenal dari Isaac Newton, yaitu mengenai teori gravitasinya. Hal ini bermula dari pohon apel yang ada di depan rumahnya. Ketika ia sedang duduk di bawah pohon apel, kemudian dia mulai berhipotesis. Setelah itu, dia melakukan studi, praktik, observasi, dan klasifikasi fakta, dan ditemukanlah hukum gravitasi. Nah, hukum gravitasi ini jugalah yang membuat sebuah apel bisa jatuh dari pohon ke tanah. Baiklah, selanjutnya pengertian IPA dari versi ketiga. Pengertian IPA menurut Gane pada tahun 2010, yaitu IPA harus dipandang sebagai cara berpikir dalam mencari rahasia alam melalui penyelidikan terhadap gejala alam secara inquiry untuk menghasilkan batang tubuh pengetahuan. Sedangkan dari versi keempat, menurut Kerin and Son, pada tahun 1993, IPA adalah pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum atau universal, dan berupa kumpulan data, hasil observasi, dan eksperimen. IPA memiliki 4 unsur utama. Yang pertama, sikap. Yang kedua, proses. Yang ketiga, produk. Dan yang keempat, aplikasi. Selanjutnya, pengertian IPA menurut versi kelima, yaitu IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus, yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual, baik berupa kenyataan atau reality, atau kejadian atau event, dan hubungan sebab akibatnya. Cabang ilmu dalam rumpun IPA yaitu biologi, fisika, kimia, IPA, astronomi atau astrofisika, dan geologi. IPA sebagai produk yaitu berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif.
sedangkan IPA sebagai proses, yaitu berupa kerja ilmiah. Untuk materi selanjutnya yaitu cara berpikir IPA. Terdapat 5 level, yaitu level pertama percaya sampai level kelima yaitu koreksi diri. Yang pertama, mari kita bahas untuk level pertama, yaitu percaya atau belief. Kecenderungan melakukan penelitian karena adanya kepercayaan bahwa hukum alam dapat dikonstruksi dengan observasi dan diterangkan dengan penalaran. Selanjutnya, level yang kedua yaitu rasa ingin tahu atau curiosity. Kecenderungan untuk selalu ingin mengetahui dan menemukan penyebab dan akibat dari gejala alam. Untuk yang level ketiga yaitu imajinasi atau imagination, yaitu imajinasi adalah kemampuan yang sangat diandalkan oleh ilmuwan dalam memecahkan permasalahan atau gejala alam. Yang keempat, penalaran atau reasoning. Penalaran setingkat dengan imajinasi dan juga sering digunakan ilmuwan untuk memecahkan permasalahan. Untuk level terakhir yaitu koreksi diri atau self-examination, yaitu koreksi diri membutuhkan proses pemikiran ilmiah yang berguna untuk melihat sejauh mana ilmuwan sampai pada kesimpulan tentang alam. Materi selanjutnya yaitu 3 cara penyelidikan IPA. Yang pertama, ada observasi, kedua, ada eksperimen, dan yang ketiga yaitu matematika. Selanjutnya, materi terakhir yaitu bidang kajian IPA. Menurut Kemendiknas tahun 2011, objek atau bidang kajian IPA meliputi konsep, proses, nilai, sikap ilmiah, aplikasi IPA dalam kehidupan sehari-hari, dan kreativitas. Kemudian, menurut pengertian IPA sebagai body of knowledge, IPA memiliki 3 dimensi. Yang pertama, pengetahuan faktual atau fakta. Yang kedua, pengetahuan konseptual atau konsep. Yang ketiga, pengetahuan prosedural, yaitu prinsip, hukum, hipotesis, teori, dan model. Saat ini ada satu tambahan lagi, yaitu pengetahuan metakognitif. Sekian dari pembahasan materi saya pada hari ini. Terima kasih.